Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah SPDI. Saya mengajar mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 3 Ranwagung, Singosari, Kabupaten Malang. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan Pertama tahun 2025 dari LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kali ini saya akan mempersembahkan video praktik pembelajaran yang saya lakukan pada tanggal 7 Mei 2025 di kelas 5 dengan tema ibadah haji dan kurban. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri. Iya. Kepada guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bumi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Silakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Luar biasa. Badan sehat, pikiran cerdas. Allahu Akbar. yes, okay. Assalamualaikum, how are you? Just fine, Assalamualaikum, how are you? just fine. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Assalamualaikum, how are you? just fine. Iya, masih semangat? Iya, alhamdulillah. Mbak Bumi cek dulu ya kehadirannya ya. Ya. Assalamualaikum Zakia, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Satria, apa kabar? baik, Assalamualaikum Sania, apa kabar? baik. Assalamualaikum Yasmin, apa kabar? Baik, Assalamualaikum Putri, apa kabar? baik. Iya, terima kasih semua. Alhamdulillah hari ini anak-anak sudah hadir semua di sini, semua sehat-sehat. Nah, kali ini Bumi akan mengajak anak-anak untuk belajar tentang, ada yang tahu kita akan belajar apa hari ini? Iya, kita akan masuk ke pembelajaran 9, yaitu tentang ibadah haji. Ada yang tahu enggak apa haji itu? Atau ada yang pernah tahu saudara atau keluarganya atau tetangganya yang pergi haji? Ada enggak? Ada? Oh ada.
Nah, coba kira-kira haji itu anak-anak tahu tentang haji itu apa yang kalian ketahui? Nah, coba sih kalau Bumi ingin tanya lagi, haji itu termasuk dari rukun Islam apa rukun iman? Iya, rukun Islam yang nomor berapa? Ada yang masih ingat? Ayo, sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan rukun Islam yang kedua. Ketiga bayar zakat, keempat berpuasa, kelima pergi haji naik pesawat. Iya. Ibadah haji merupakan rukun Islam yang nomor 5. Coba ada yang bisa menjawab, ada yang bisa bercerita. Haji itu kira-kira apa? Yuk, ayo nggak usah malu-malu. Coba salah nggak apa-apa, nggak ada yang karena masih belum diajari materinya sama. Apa Satria? Tuh, masa nggak tahu? Tadi sudah lo disebutkan naik haji, pergi haji naik pesawat. Nah, kira-kira pergi kemana? Oh, ke Mekah. Lo kan sudah tahu kalau haji itu adalah pergi ke Mekah. Kita melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Nah, dari sini Bumi akan menunjukkan kepada anak-anak beberapa gambar. Kira-kira ada yang bisa jawab nggak ya? Nah, ini adalah pembelajaran kita kali ini, yaitu pembelajaran ke-9 tentang ibadah haji. Nah, ada yang tahu kira-kira ini gambar apa? Apa? Wukuf di Arafah. Yang lain ada yang mau menjawab lagi? Coba ya, kita lihat. Apakah benar? Wah, tepuk tangan dulu. Iya. Sudah tahu. Sekarang ada gambar yang kedua. Kalau yang ini, betul apa enggak ya? Ya, betul. Ini adalah gambar tawaf. Kalau ini, ada yang tahu? Gambar apa ini ya? Hah? Sa'i, coba sih. Kebalik. Ya, sa'i. Nah, kalau ini? Oh, potong rambut. Betul, memang gambarnya potong rambut. Nah, potong rambut itu apa namanya? Nah, halus. Kalau ini? Lempar jumroh. Pinter-pinter ternyata ya. Melempar batu, ya, melempar jumroh. Nah, sekarang kita akan belajar ke materinya. Nah, tinggal satu ini. Nomor apa ini? Iya, memakai pakaian itu. Nah, sekarang coba di sini kita akan belajar tentang materi haji. Tugasnya anak-anak nanti dibaca ya, sambil dibaca. Kita akan ke belajar di materi. Silakan ada yang nanti Bumi tugaskan untuk membaca. Bumi minta tolong kepada Salita. Tolong dibacakan. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. 2. Meyakini ketentuan ibadah haji dan kurban dengan benar. 3. Mempraktikkan manasik haji dan kurban dengan benar. 4. Membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan ibadah kurban dengan benar. 5. Menemukan hikmah pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Ya, jadi tujuan kita kali ini, tujuan pembelajaran pada pembelajaran 9, yaitu ibadah haji dan kurban, itu ada beberapa tujuan yang akan kita atau yang harus anak-anak capai.
Jadi tujuan pertama adalah menjelaskan ketentuan pelaksanaan ibadah haji dan kurban dengan benar. Jadi setelah belajar tentang haji ini, kalian harus tahu bagaimana caranya atau ketentuan-ketentuan tentang pelaksanaan ibadah haji. Yang kedua, yakin. Dan yang ketiga nanti yang pasti adalah anak-anak bisa mempraktikkan. Karena nanti anak-anak akan praktik manasik haji. Nah, yang keempat, membiasakan perilaku terpuji rela berkorban sebagai bukti mengimani ibadah haji dan ibadah kurban. Jadi, karena haji tadi termasuk rukun Islam. Selanjutnya, ini ada peta konsep yang akan kita pelajari tentang ibadah haji, ya. Untuk pertemuan pertama ini kita akan fokus pada pelajaran ibadah haji. Ada pengertian haji, syarat wajib haji, rukun haji, dan wajib haji. Coba sekarang, apa sih haji itu? Pengertiannya apa? Coba guru minta tolongnya laki-laki. Anugrah, minta tolong dibacakan. Ya, itu adalah pengertiannya. Jadi pengertian, makanya itu kenapa naik pesawat, harus naik pesawat, karena kita akan berkunjung ke kota Mekah, jauh dari sini. Jadi menurut bahasa, haji berarti mengunjungi. Kalau menurut istilah, berarti sengaja berkunjung ke Baitullah untuk melaksanakan beberapa rangkaian kegiatan ibadah yang telah ditentukan dengan syarat dan waktu. Jadi kalau haji itu ada waktunya, kalau umroh itu tidak ada. Nah, yang akan kita pelajari lagi ada rukun haji. Ada berapa rukun haji? Nah, yang pertama ada ihram, 2 wudhu, 3 tawaf ifadah, 4 sa'i, 5 tahallul, 6 tertib. Jadi kalau rukun yang 6 ini tidak boleh dibolak-balik. Langsung mengerjakan sa'i dulu ya nomor 4 baru nomor 1. Apa boleh? Tidak boleh. Jadi kalau rukun itu harus urut. Makanya rukun yang nomor 6 itu ada tertib. Tertib itu harus urut mulai nomor 1 sampai nomor 5 itu tidak boleh dibolak-balik. Jadi tertib pertama harus dikerjakan ihram dulu. Yaitu ihram itu apa ihram itu ya? Kita bahas di sini. Nah, di sini ihram. Apa yang maksud dengan ihram? Ya, niat untuk melaksanakan ibadah haji lalu dengan memakai pakaian ihram. Bagaimana pakaian ihram itu? Untuk anak perempuan bebas, yang penting menutup aurat. Itu mau warna putih, hijau, hitam terserah. Yang sunnah memang putih. Tapi untuk anak laki-laki harus menggunakan 2 lembar kain. Tidak boleh dijahit. Ya, tidak boleh dijahit. Bagaimana kalau menggunakan pakaian yang dijahit? Tidak sah hajinya. Makanya hanya kain. Lek sarung bagaimana Bumi? Sarung dijahit apa enggak? Jahit, disambung. Nah, tapi kalau ihram ya lembaran, semua lembaran ini pakai sampai hari terus dipakai untuk yang di sini. Nah, itu untuk orang laki-laki, jadi tidak boleh dijahit. Nah, coba anak-anak, karena kalian tadi sudah mempelajari materi tentang ibadah haji tadi, ada rukun haji, ada syarat wajib haji, ada wajib haji, ada sunnah, dan masih banyak lagi. Nah, Bumi ingin kalian membuat satu pertanyaan tentang materi yang sudah kita pelajari tadi.
kalian tulis di dalam kertas ini ya. Jadi di kertas ini kalian kasih namanya sendiri, lalu satu pertanyaan yang ada nih. Lalu pertanyaan ini nanti kalian tanyakan kepada teman satu bangkunya. Ya, satu orang. Nah, jawabannya apa? Jawaban dari pertanyaan tadi apa? Terus siapa tadi yang kamu tanya? Ditulis di sini semua. Bisa? Siap ya? Ini. Nah, ya di bawahnya nanti. Jadi di atas namamu, terus pertanyaannya, jawabannya. Ya, yang jawab kan berarti Radika. Nah, bawahnya. Tulis ini sing jawab tadi Radika. Kasih nama. Bagaimana? Sudah selesai untuk membuat pertanyaan? Coba siapa yang sudah punya pertanyaan dulu? Silakan. Yuk, Pak Zakia. Sudah ditanyakan ke temannya? Belum. Coba ditanyakan ke temannya. Ya. Tanya. Nggak usah ditulis. Nggak usah kamu yang nulis, tapi tanya. Ditulis di situ. Mbak Amira, sudah ditanyakan? Pertanyaanmu apa? Apakah yang dinamakan ihram? Silakan dijawab. Ihram apa? Memakai? Iya, ihram adalah niat. Ya, niat dengan memakai baju ihram. Yang sebelah sini ada yang sudah selesai pertanyaannya? Pertanyaanmu apa? Ibadah haji merupakan rukun Islam yang keberapa? Sudah dijawab? Siapa yang jawab tadi? Jawabannya apa? 5. Rukun Islam. Dan di sini ada? Pertanyaanmu apa? Berapa kali melempar jumrah Akobah? Sudah dijawab? Berapa kali? Sudah ditulis di situ? Ya, terima kasih anak-anak. Nah, itu tadi kalian latihan untuk membuat pertanyaan yang harus dijawab oleh temannya. Nah, anak-anak, kali ini anak-anak akan bekerja dalam kelompok kecil. Jadi kita bagi menjadi 3 kelompok. Di sini Bumi sudah menyiapkan lembar kerja yang akan kalian bahas. Nah, di sini ada 3 kasus. Ya, ada 3 kasus. Ada 3, 1, 2, 3. Ada 3 kasus. Kalian baca dan dipahami. Terus kalian diskusikan kira-kira nanti penyelesaian kasusnya yang ada di sini itu bagaimana. Siap ya? Nanti ada 1 perwakilan dari masing-masing kelompok untuk membacakan hasil dari diskusi kelompok kalian. Sudah paham? Ya. Nanti jangan lupa diberi nama anggota kelompoknya di bawahnya sini ya. Di sini ada nama kelompok, anggotanya ditulis di sini. Ini 1 kelompok, 1 lembar kerja. Nah, silakan dipimpin kelompoknya, dipahami, diisi kasusnya apa. Nah, bagaimana diskusinya anak-anak? Sudah selesai? Sudah. Kalau sudah, Bumi ingin perwakilan 1 kelompok untuk berdiri di samping kelompoknya mempresentasikan jawaban dari masing-masing kelompoknya. Silakan untuk yang nomor 1, kelompok 1, silakan dibacakan soalnya dulu, baru terus jawabannya. Nomor 1, Pak Ahmad sedang menjalankan ibadah haji bersama dengan keluarganya. Sejak turun dari pesawat akan keluar dari bandara King Abdul Aziz, Pak Ahmad sudah membaca niat haji dan memakai pakaian ihram. Karena takut kain ihramnya jatuh, Pak Ahmad memakai celana pendek sebagai dalaman agar ketika kainnya jatuh dia tidak malu. Bagaimana pendapatmu tentang ibadah hajinya Pak Ahmad? Dari jawaban kami, 1,
adalah haji Pak Ahmad tidak sah karena Pak Ahmad tidak mematuhi peraturan untuk beribadah haji. Ya, peraturan yang mana itu? Peraturan ihram, karena ihram itu tidak boleh menggunakan pakaian yang berjahit. Sedangkan celana dalam itu kan ada jahitannya. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Sekarang untuk kelompok 2. Silahkan kelompok 2. Ya, dibaca dulu soalnya. Sulaiman sudah lama mendaftar untuk melaksanakan ibadah haji dan akan berangkat di tahun 2025 ini. Tetapi karena sudah lanjut usia, Pak Sulaiman tidak bisa berangkat menunaikan ibadah haji. Bagaimana kewajiban Pak Sulaiman menurut pendapat kalian? Pak Sulaiman tidak wajib untuk berangkat haji karena tidak mampu dalam segi fisik, tetapi mampu dalam segi harta. Ya, itu jawaban dari kelompok 2. Ya, jadi tidak wajib lagi meskipun Pak Sulaiman itu kaya, tetapi karena beliau sudah tidak mampu untuk berangkat karena sudah tua, jadi kewajibannya gugur. Nah, terima kasih untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Silakan perwakilan dari kelompok 3. Nomor 3, salah satu kewajiban haji adalah bermalam di Musdalifah. Tetapi karena Pak Usman dan rombongannya mengalami tersesat sehingga langsung menuju Mina, tidak ke Musdalifah. Maka Pak Usman dan rombongannya harus bagaimana agar hajinya tetap sah? Menurut kelompok kami, Pak Usman dan rombongannya hajinya tetap sah, tetapi harus membayar dam atau denda karena wajib hajinya ada yang tidak sah. Iya, ada yang ketinggalan ya. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Ya, dari ketiga kasus tersebut, anak-anak dapat menyimpulkan nomor 1, kasus yang pertama itu tentang apa? Tentang rukun haji. Kasus yang kedua tentang apa tadi? Tentang apa? Tentang syarat wajib haji. Nah, kalau yang ketiga tentang wajib haji. Jadi antara rukun dan wajib haji itu tidak sama. Kalau rukun ada yang ketinggalan, hajinya tidak sah. Tapi kalau wajib haji ada yang ketinggalan seperti kasusnya yang nomor 2 tadi, nomor 3. Wajib haji ada yang ketinggalan, hajinya tetap sah, tetapi harus membayar denda, harus membayar dam. Nah, terima kasih untuk presentasinya. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah kalian tadi berdiskusi, ya Pak Bumis hari ini punya permainan juga untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian tentang materi ibadah haji kali ini. Ya, ada yang mau bermain? Ada? Mainnya satu kelompok bergantian. Ya, bergantian dari kelompok 1, 2, 3, jadi bergantian. Boleh satu kelompok langsung maju. Nah, permainan kita kali ini adalah roda acak. Nanti coba dilihat skornya berapa, jangan lupa. Terakhir skornya kelompok 1 berapa, kelompok 2 berapa, kelompok 3 berapa. Siap ya? Maju semua boleh. Ya, satu kelompok. Ya, silakan dari kelompok 1. Kelompok 1 segera maju. Yuk, silakan dimainkan. Pergi haji yuk. Yuk, mulai. Klik putar. Nanti teman-teman yang lain bisa membantu untuk menjawab. Yuk, apa tahalul?
Yuk, ayo rukun haji. Yang termasuk rukun haji apa? Apa Sai? Yang termasuk syarat wajib haji. Berapa skornya? Skornya lihat berapa? Permainan selesai. Yuk, berapa skornya? Skornya 8 untuk kelompok 1. Tadi salah berapa? 8. Yuk, dimulai. Tawaf, apa tawaf? Pengertian haji. Yuk, rukun haji yang mana? Ayo. Selesai. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran tentang ibadah haji untuk pertemuan pertama ini sudah selesai. Alhamdulillah. Nah, coba tadi yang sudah kita pelajari bersama tadi adalah tentang tata cara melaksanakan ibadah haji. Nah, di situ tadi kita sudah belajar tentang ada rukun haji, ada syarat wajib haji, ada kewajiban, ada juga sunnah haji, dan masih banyak lagi. Nah, untuk materi selanjutnya silahkan kalian pelajari lagi di rumah. Nanti pelajaran selanjutnya tentang sesuatu yang membatalkan haji. Nah, itu nanti ada di pembelajaran yang kedua. Nah, setelah kita belajar tentang materi ibadah haji kali ini, materi apa yang paling menyenangkan bagi anak-anak? Oh, bermain. Ya, yang waktu bermain game yang paling menyenangkan katanya. Nah, kira-kira
Ada enggak yang belum kalian pahami? Ada materi apa yang belum kalian pahami? Ada materi yang belum dipahami? Oh, tidak ada. Alhamdulillah kalau semua sudah paham. Nah, hal-hal baru apa yang sudah kalian pelajari pada pertemuan kali ini? Tentang haji. Tentang apa lagi? Iya, ihram. Ihram tadi yang memang nggak boleh pakai apa? Nggak boleh pakai pakaian. Iya, nggak boleh pakai pakaian yang berjahit bagi orang laki-laki. Nah, adakah kesulitan anak-anak ketika belajar tadi? Apakah anak-anak mengalami kesulitan? Alhamdulillah tidak. Nah, perasaannya sekarang, Bumi tanya perasaannya hari ini setelah anak-anak tadi diajak bermain, diajak berdiskusi, diajak mempelajari materi, dan juga yang terakhir diajak bermain, perasaannya bagaimana hari ini? Nah, kira-kira kalau pembelajaran selanjutnya, anak-anak maunya yang bagaimana lagi? Bermain lagi? Iya. Ya, mudah-mudahan nanti Bumi bisa untuk membuatkan game yang lebih seru lagi. Tapi jangan lupa di rumah juga tetap dipelajari materi-materinya, sehingga ketika bermain game tentang materi pelajaran, anak-anak bisa mengerjakan. Ya, terima kasih untuk pembelajaran pada hari ini. Mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anakku. Sampai bertemu lagi di pertemuan yang selanjutnya, karena sekarang akan dilanjutkan untuk jam pelajaran kedua. Ya, akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.